Div ini ada latihan khusus nggak sih? Gak tahu Didi bilang ya ngeluh lah, lebih capek Oke. daripada ke latihan di misalnya di Transmart. Dan alhamdulillahnya dia masih milih orang tuanya. Mama Nadif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke. Mak, gimana nih awal mula si Nadif main push bike? Nadif main pushback tuh Ini aku manggilnya Mama ya. Emang biasanya tuh ibunya Nadif Panggilannya dipanggil Mama ya? Mama sama sama anak-anak. anak-anak, iya, anak-anak manggilnya mama nih. Jadi nggak sengaja sih Dedi, Mm-mm. dari saudaranya Pak Toto. Terus dari Pak Toto malah ya. Heeh. Itu sate, Oh, Om Widi, Om Widi. yes, Heeh. papanya Dava. Apa ya, Dava? Baru main aja ke situ, main-main. Tahu ada sepeda, dikasih tahu, terus ikut latihan. Setelah itu ya sudah, singkat cerita anaknya minat, senang, ya sudah kita beliin, ikutin kompetisi, sudah jalan sampai sekarang gitu aja. Oh, jadi awalnya malah nggak sengaja ya? Nggak Taunya sengaja. udah main ke rumah saudara, terus saudara itu punya push bike, Ya. terus diikutin gitu ya? Dan waktu itu kan belum booming banget ya, tahun 2018-an lah. Oh, Belum berarti begitu. awal mulai 2018 ya? 2018 kalau nggak salah tuh. Umur berapa tuh si Nadif? Umur 3 belum ada 4 sih. 3 belum ada 4. Belum ada 4. Berarti masih sama seniornya KBP itu, Ray. Kakak Ray, Om Tata. Itu kalau sama Ray lebih Oh, lebih tua Ray ya? iya, sempat ketemu di yang itu JSC Fundraise Oh, KBP. sempat ketemu di situ. Ya, sempat pernah main bareng, cuman baru sekali itu kayaknya. Habis itu dia lulus kan dari Oh ya, Pusbike. habis itu dia fokus BMX. Benar. Berarti awal mula Nadif itu di umur 3 tahun ya? Jadinya ya nggak sengaja aja. Nggak sengaja aja sebenarnya push bike. Bingung pertama bingung. Iki Ini. pit opo, nggak ada pedalnya. Pit aneh ya kan, sama saya juga kayak gitu kalau ngelihat awal-awal push bike tuh kok pit kok orang-orang pedale. Iya, ini sepeda apa gitu kan. Nah terus aku mau nanya nih, prestasi tertingginya Nadif nih selama bermain push bike nih apa nih? Apa ya? Juara umum paling. Juara umum ya. Iya. Juara umum. Pernah kalah nggak sih dia? Kalau yang kalah sampai nggak dapet piala, itu kayaknya pernah sekali Di mana tuh? main di Surabaya. Tapi waktu itu memang diambilnya bukan grup per tahun, tapi dia masuknya dari 2014. Boys and Girl jadi satu, itu campur langsung sama. Jadi 2014 langsung ke 2011 jadi satu. Oke. Dan dia cewek sendiri kayaknya. Itu Nah. dia kalah ya, ya Di situ. cewek secara gitu Di loh. situ dia nggak dapat. Tapi kalau di kelas utamanya dia nih, kelas 2014 Gold, pernah nggak dia kalah? Kalah maksudnya nggak juara satu. Pernah 2 kali awal dia main pushback. Kalah Nomor 2. nomor 2. Abis itu Satu. masih satu sampai hari ini ya belum terkalahkan ya. Alhamdulillah. Apa sih kisi-kisinya nih biar anaknya tangguh gitu loh? Kalau mama bilang sih sangat beruntung ya punya anak kayak Nadif ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya bakohnya dia tuh dari mana, kayaknya dari orok dia. Dari orok ya sebenarnya. Berarti emang bawaan. Kayaknya iya. Oke. Jadi dia itu untuk bidang apapun, olahraga apapun kan nyobanya banyak nih ya, nggak cuma pushback ya. Tak cobain ke karate lah, climbing lah, ke renang apa segala macam. Semuanya dia antusias. Tapi yang paling dia sukai memang pushback ya, soalnya pertama kali dia nyemplung kan di situ. Push bike. Terus kalau untuk masalah fisik nggak tahu Didi. Tahu kan polanya kayak gimana ya? Ya nggak bisa diam bocahnya emang. Pusing mama. Heeh. Nah itu kayak gitu tuh ya sudah nggak bisa dibuat-buat. Ya, Berarti? seperti itu Tapi- aja gitu. Nadif ini ada latihan khusus nggak sih sebenarnya itu? Ada sih, ada. Berarti sih. emang latihan ya. Latihan banget. Bakat ditambah latihan jadinya kayak Latihan gitu banget. Kalau boleh ngasih bocoran ya, dari awal Nadif latihan pushbike, awal-awal dia ikut pushbike itu tiap hari mama ngajak latihan dia itu di lapangan rumput. ya. Oh, berarti emang latihannya di lapangan rumput. Yes, kebetulan rumah deket lapangan rumput kan. Ya sudah kita latihan di situ. Bukan di aspal berarti. Nggak pernah karena Emang memang emang kenapa? Kok di lapangan rumput? tadinya aku nggak Mau punya main bola pengetahuan lu? apa-apa ya. Tadinya saya mama nggak ngerti apa-apa.
iseng aja lah, udahlah lapangan aja yang luas gitu kan. Tapi ternyata setelah seringnya latihan di lapangan rumput, kagetnya mama adalah setelah dia mungkin bukan mainnya, latihannya berat ya di rumput ya. Begitu dia main di trek yang aspal atau trek yang keramik, itu larinya jadi lebih kenceng, Dedi. Oh, jadi rumput itu jadi alat untuk memperberat dorongan ya. Jadi ketika ada di track yang sebenarnya kan jadi dorongannya lebih enteng. Kayaknya sih gitu. Nggak sengaja tapi malah dapat. Nggak sengaja tadinya, tapi ternyata, nah sekarang ini begitu mama ngelatih anak-anak, nyoba kan sama anak-anak lapangan rumput, rata-rata hampir semuanya bilang ya ngeluh lah, lebih capek daripada kalau latihan di misalnya di Transmart sama KBPY, misalnya latihan di Maguwo, itu lebih capek. Karena mungkin rumput ya, kan kita lari lebih berat ya, pakai sepeda lagi kan. Jadi ternyata memang ada gunanya juga latihan di rumput. Oke. Jadi simpel ya? Simpel banget. Nggak sengaja gara-gara nggak ada lapangan aspal, beton, adanya rumput. Yes. Adanya rumput, makanya rumput. Jadi sama gitu. Ini adikku itu kan dia pemain bola. Oh gitu. Di rumah tuh dia suka latihan. Kalau orang olahraga mesti bilangnya kettler ya, yang kotak-kotak itu ada. Oh iya. Pada tahu kan ya. Terus tekon, dia sering di rumah tuh sering latihan. Kalau setelah saya tahu tuh namanya ternyata agility. Benar, agility. Tadinya kan nggak ngerti ya itu apa. Tapi Nadif ikut-ikutan main si omnya kan. Nah ternyata itu juga membantu olah fisik sama powernya dia jadi lebih gede lah, bisa dibilang gitu ya, powernya jadi keluar lah. Nah sekarang tak terapkan ke anak-anak yang ikut latihan sekarang. Kalau untuk ditanya perkembangannya seperti apa ya, Dedi bisa lihat sendirilah. Iya sih benar. Kita break sebentar dulu ya. Oke. Nunggu ajan. Siap. Mak, balik lagi kita lanjut lagi nih ya. Iya. Mama, secara nggak langsung kan kita ngebuat anak-anak kita ini jadi atlet ya. Secara nggak langsung loh, orang olahraga, sport kan. Iya, karena memang rata-rata yang sudah main pushback pun kan lanjut ke sport. Iya. Ya kan. Nah, menurutmu nih ada nggak sih pentingnya jam istirahat, bangun, makan sehat, itu berpengaruh nggak nih menurutmu untuk anak-anak? Sangat. Contohnya gimana? Contohnya kalau Nadif itu kan dia model anak yang jarang tidur siang. Jarang apa emang nggak pernah? Kadang ada. Kalau misalnya dia akan tidur siang kalau pas posisi siang itu kita lagi di mobil dan jalan, itu dia akan bisa tidur. Pasti tidur deh. Nah, tapi kalau posisinya dia itu di rumah atau ada teman-temannya lagi main, dia nggak akan tidur siang. Kelar ya. Nah, kelar. Tapi kalau nggak tidur siang, dia malam akan tidur lebih awal. Kan istirahat lebih cepat berarti. Paling nggak jam 9, jam 10 itu dia pasti udah tidur. Tapi kalau siang tidur, biasanya akan lebih malam dari itu. Makanya kadang memang tak biarkan siang dia nggak tidur. Jadi emang dipelongin aja. Biar malamnya dia bisa tidur lebih cepat. Biar dia malamnya full istirahat total. Jadi emang penting tuh ya waktu istirahat untuk anak-anak. Banget. Paling enggak kan kalau Nadif itu jam tidurnya itu kalau siang nggak tidur jam 9 jam 8 jam 10 dia tidur. Pagi itu jam 6 ya bangun. Pasti bangun ya? Pasti bangun. Berarti buat teman-teman yang nonton, jadwal istirahat anak benar-benar dikelola dengan baik ya. Harus, apalagi kalau mau lomba. Kalau lomba itu malah justru itu tak aturnya gini. Dia main jam berapa? Kalau misalnya dia mainnya pagi, itu tak usahakan malamnya dia tidurnya harus meruput lah, gasik. Jam 8, jam 9 pokoknya harus tidur. Soalnya dia main pagi. Misalnya kalau pagi. Ya. Nah, kalau pas jadwal restnya dia siang, itu sengaja malamnya dia tak biarin tidur sampai larut.
Oke, jam 12 Nah, gitu. biar nanti keesokan harinya dia bangun Lebih siang. agak lebih siang. Oke. Jadi saat dia rest, dia masih seger, masih fresh Oke. keadaannya. Jadi kadang tak akalinnya gitu sih Oke. kalau si Nadif. Kalau Oke untuk juga berarti. kalau untuk makan, dia makan sehari-hari biasa sih. Dia kayak ya sayur lah, lauk lah, buah lah, susu apa normal sih kayak anak-anak yang lain. Normal ya. Normal. Berarti yang paling penting itu emang ngejaga pola istirahatnya ya untuk Iya, anak-anak semua. sama itu sih gadget sih. Gadget. Kenapa Iya. gadget? Dia bisa dapat gadget di jam, hari dan waktu tertentu aja. Oke, jadi nggak melulu ya. Iya. Emang pengaruh gadget tuh apa sih? Sebenarnya gini, kalau dia sudah kebanyakan anak-anak sudah kebanyakan main gadget, ujung-ujungnya cuma apa sih? Malas. Malas apa? Ya malas mau ngapa-ngapain, suruh ngapa-ngapain malas jadinya. Sudah main gadget ya, suruh mandi, pasti malas. Oke, terus? Udah main gadget nih, waktunya mau latihan, masih aja alasan, ntar dulu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga kan main gadget. Jadi memang harus di manage dengan baik sih kalau menurutku. Bener juga tuh. Ngapain lagi kita main push bike terus banyak kegiatan segala macam, ujung-ujungnya tetap main HP lagi. Orang intinya kita apa namanya? Intinya kita ada kegiatan di luar biar lepas dari gadget, kok malah main gadget terus. Tapi juga nggak terus memutus sama sekali ya, karena memang gadget juga membantu kan. Oke, berarti benar-benar tidak dilarang, tapi ada screening time-nya ya. Ada. Misalnya waktu-waktu dia tertentu. itu nanti akan bisa free main HP setelah lomba, misalnya. Terus saat libur sekolah, entah hari apa, minggu misalnya, dia akan dapat HP. Oke. Terus di jam-jam berapa, misalnya dia habis melakukan apa, dia minta reward apa. Misalnya minta rewardnya main HP sekian menit atau 1 jam gitu, oke gitu. Tapi Nggak, ya. oke, bukan jadi kebiasaan berarti ya. Dan sebaliknya, kalau dia melakukan kesalahan atau melanggar janji atau melanggar apapun gitu, akhirnya ya sudah no gadget. Oke, berarti kayak lu gue hukum emang nggak boleh main HP. Bisa berapa lama itu berarti? Seminggu ada? Oh, kita pernah Nadif sebulan full nggak ada gadget. Gara-gara dia nyolong maksudnya nyolong main HP gitu. Bukan, sepele. Apa tuh? Nggak mau makan. Nggak mau makan. Konyol juga. Susah makan susah. HP terus kan, akhirnya sudah sebulan no gadget. Oh, kena lo. Terus dia protes pasti dong. Enggak. Enggak, karena dia tahu itu kesalahannya dia. Oke. Dan dia itu model anak yang kan deket kan sama aku sama ayahnya. Dia lebih yang, kamu mau gadget apa kamu mau tak diemin? Oke. Udah, mama sama ayah nggak mau ngomong sama kamu. Dan alhamdulillahnya dia masih milih orang tuanya. Oke, daripada gadgetnya. Untung ya. Kalau alah gua mau gadget aja lemah ya kan, ya udah lu sana, lu gue beliin pulsa, lu tinggal di luar aja lu. Apa artinya gue gitu Apa kan? artinya gitu ya. Oke Ma, kan dirimu kan berarti kan sekarang kan banyak latihan nih sama anak-anak segala macam. Dari pengalaman kamu ngelatih anak-anak, apa sih keluh kesahnya? Yang sebagai kamu dibilang pelatih juga nggak mau kan? Enggak lah, kita sharing bareng aja Kita lah. sharing bareng. Terus apa nih perasaanmu nih melatih anak segitu banyak? Kan anak-anak karakternya beda-beda, apalagi orang tuanya. Jelas. Kalau perasaan yang mendominasi ya, perasaan yang paling besar sih happy. Karena para orang tua ini juga bekerja sama dengan baik, dalam arti mereka nggak menuntut apapun. Mama menjelaskan ke mereka, ini bukan cuman semata-mata balapan. Oke. Ada beberapa anak yang karakternya sebelum ikut latihan dia jarang bersosialisasi, akhirnya takut sama orang. Nah, pelan-pelan latihan sama mama, akhirnya si anak ini mulai kenal sama temannya, mulai nggak takut sama orang, mulai berani main bareng, mulai berani ngobrol. Di situ kan sudah kemajuan, orang tuanya di situ udah, Ma aku seneng banget sekarang anakku bisa begini. Oke. Terus ada lagi di rumah,
katanya para orang tuanya ya, karena mama apa ya kasarnya, disiplin kalau pas latihan. Jadi di anak-anak ini di rumah juga jadi disiplin. Jadi mama ini bisa dijadiin momok buat mereka. Jadi macam kayak, ayo kata mama apa, kalau habis mainan harus diberesin kan, nanti kalau nggak diberesin bilangin mama nih, beresin tuh anak-anak. Jadi di situ kamu happy banget ya ngelihat perkembangan anak-anak jauh lebih baik segala macam. Selain itu ada nggak, Mak? Itu kan sukanya. Dukanya nih? Dukanya itu ya handle anak-anak, nangis lah, rewel lah, nggak mau lari lah, ya masih seputar anak-anak lah, wajarnya anak-anak aja lah. Aku bilang dukanya sih dikit sih ya. Malah hampir nggak ada mungkin ya. Lebih banyak sukanya, cuman kadang mama pusingnya ini kalau pas banyak anak-anak ya. Kemarin kan sempet tuh pas hari apa itu nggak terduga ternyata Dedi 30 gila itu. Hitung 30 anak ya. Dan itu sekali mama instruksi taruh sepeda, taruh semua Dedi. Iya benar. Kumpul semua duduk. Gila ya? Gila. Harus begitu emang ya. Jadi pelatih harus begitu ya. Dan ini lucunya tuh gini, terkenal mama galak. Kalau nggak bener latihan dimarahin. Tapi lucunya anak-anak ini kalau pas nggak latihan, nggak ketemu sama mama, nanyain. Berarti sayang itu. Nah itu loh yang gitu di sini tuh itu. Jadi plong ya. Nah yang jadi, ampun si anak-anak ini ternyata kangen ya. Ada yang kirim voice note lah. Kirim video. Ya kirim video lah, kegiatan di rumah. Ada nggak anak yang ngechat, lagi ngapain? Bapaknya kali. Oh bapaknya. Wah hati-hati tuh Om Toto, bapaknya tuh ngechat mama. Gua nggak tahu ya, pengakuan. Mungkin bapaknya Jora itu, tolong dicek gitu. Jadi gitu ya, suka dukanya ngelatih anak-anak segala macamnya itu ya. Iya sih, ya bukan latih sih, sharing bareng aja. Sharing, happy aja. Pelatih bukan lah. Asik. Bukan. Terus nih, Nadif kan udah ada di umur hampir pensiun, bener nggak ya? Ya 2 tahun 7 tahun lagi ya? lah. Umur 7 tahun ya? 6,5 hampir 7 ya. Hampir 7 ya. Nah, kedepannya Nadif mau ngelanjutin apa nih habis pensiun pushbike? Apa mau pushbike sampai SMA? Kita nggak tahu. Kalau ada nggak apa-apa. Ya pakai sepeda yang itu tetap. Bikin custom ya. Bikin custom. Gimana nih, Mak? Apa ya? Kalau sejauh ini dari cabur yang sudah dicoba sama Nadif ya, selain pushbike, untuk kedepannya sih dia kemarin bilangnya pengen renang sih. Renang? Seneng di renang sih. Dia antusias banget di renang. Tuh, berarti emang pushbike itu sebenarnya jadi jembatan untuk karir anak ke depannya. Entah mau milih renang, ada yang milih climbing dan lain-lain. Kalau aku menurutku gini sih, pengalaman ikut di pushbike ini, kelebihannya untuk anak-anak. Pertama, anak-anak itu jelas jauh lebih pede daripada anak-anak lain. Jauh lebih pede. Lebih pede. Kedua, jauh lebih berani. Berani itu dalam artian berani tantangan. Misal, kalau anak-anak yang belum ikut pushbike mungkin mau ikutan climbing, masih mikir, masih bingung, masih takut. Anak-anak pushbike ini rata-rata nggak ada takutnya, Dedi. Iya, gila ya mentalnya ya. Basket, karate, taekwondo. semua cabur habis sama anak-anak pushbike. Gila ya. Berarti dan itu sudah nggak butuh kayak basic lagi, basic lagi. Dan betul. kayak udah nggak butuh adaptasi yang lama. Mereka tuh kayak langsung yang set. Nah gitu loh. Berarti keren ya. Beli pushbike-nya sekarang di Balance Bike Shop. Wah, Balance Bike Shop lagi. Om Ade Arta. Lalu langsung ikut di Jogja, ikut KBPY, di luar Jogja, di search aja pushbike mana pasti ketemu, gitu ya. Banyak banget, hampir semua kota ada ya. Hampir semua kota ada. Hampir semua kota juga pakai flash kayaknya. Wih, promosi dikit. Aku mau bilang CCTV gimana ini ya? Boleh. Jangan lupa pesan CCTV di Javira CCTV. Langsung kontak di sini. Javira CCTV, oke? Nah, Om Goji tolong editin di sini ya. Javira CCTV. Nanti logonya ada. Kontak person. Dapat diskon kan nih? Oh, pasti. Kodenya apa nih biar nonton nih?
Kodenya KBPY. Kodenya KBPY. Nah. KBPY Flash Jersey. Nah, itu kodenya ya. KBPY Flash Jersey. Langsung dapat diskon khusus. Khusus CCTV. Ya, Jadi ya. biar yang nonton sampai akhir, ya kan? Benar. Jadi ada kode khusus untuk CCTV Betul. diskon, gitu ya. Betul. Nah, pesan-pesan Kalau Flash kan ngasih diskonnya berapa persen tuh? apa? Ngasih Oh, nanti diskonnya. ada di voucher kalau ikut KBPY RS pasti Nah. dapat diskon. Zai Presis TV juga kasih voucher. Oke, bikin itu, ada masuk. juga. Pasti ngasih diskon ya, voucher ya. Oh, itu di situ tertera loh berapa diskonnya di voucher itu. Oke, jadi ikut res KBPY. Oh, Karena jelas. banyak voucher-voucher yang menantimu di sana. Wajib. Gila. Terus nih, terakhir aja nih, pesan-pesan untuk anak-anak adik-adiknya Nadif yang bermain pushback sekarang nih. Apa nih pesan-pesannya nih? Kalau buat anak-anak sih pesannya latihan terus. Oke. Latihan terus, jaga kesehatan. Ya, nurutlah sama orang tua ya. Oke, Biasanya kan suruh latihan nggak nurut tuh ngeyel. Hmm. Ya sudah, itu aja sih, latihan terus. Yang latihan aja belum tentu menang, Iya, apalagi yang nggak latihan. katanya gitu. Oke, bener. Itu saya setuju itu. Nah, untuk para orang tuanya nih, pesan-pesan untuk para orang tuanya nih yang bisa didengerin langsung nih. Apa ya? Para orang tua sih aku bilang belajar. Belajar apa? Karena dari anak-anak kita ini belajar banyak. Oke. Harus belajar lebih sabar, harus belajar lebih anak-anak itu lebih kritis daripada kita. Oke. Kadang kita tuh nggak nyangka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka itu di luar dugaan. Contoh? Contoh, tiba-tiba Nadif itu nanya, Ah. "Mah, aku keluarnya dari mana?" Oke. Jawab. Oke. Terus? Contoh ya. Heeh. Nah, makanya orang tua itu belajar. Jadinya semuanya tuh belajar kan akhirnya. Kamu nggak jawab dari batu kan? Paling kundang Senggokong dong. Senggokong. Jadi emang nggak cuman anak yang belajar, orang tua juga belajar dari anak, belajar lebih sabar, belajar bisa menjawab anak-anak yang kritis ini. Jangan sampai salah jawab. Jangan sampai salah jawab. Salah jawab. Terus jangan pernah bohong sama anak, Oke. karena nanti juga akan ditiru. Oke. Jangan pernah memberi ancaman palsu, Ancaman palsu ya bukan cuman benar. harapan palsu ya. Oke. Ancaman palsu, karena saat anak dapat ancaman, Contoh. contoh ya. Kalau kamu nakal, Hmm. nggak akan tak belikan permen lagi gitu. Tapi besokannya beliin permen. Itu palsu itu. Palsu kan? Nah, Jadi makanya kalau emang ada hukumannya dilakuin. harus konsisten untuk melatih, untuk membuat anak biar terlatih, dia bisa konsisten, biar dia bisa tanggung jawab. Itu dengan cara jangan sering kasih harapan sama ancaman palsu. Oke, bener banget. Kayak tadi Nadif yang kamu kasih hukuman nggak sebulan nggak megang HP ya. Bener-bener nggak? Bener-bener nggak megang HP ya. Iya. Contohnya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi Oke. lebih banyak dari buat anak-anak sama orang tua, lebih banyak pesan buat orang tua ya. Iya harus dong, karena kan orang tua yang mengendalikan anak-anak. Oke, Mama Nadif, terima kasih. Selamat malam. Oke, sama-sama Dedi.